Setiap hari Jumat, seorang pria yang pura-pura jadi cewek itu kabur dari polisi ternyata untuk ini guys. Jadi awalnya ada seorang transgender yang lagi mangkal, terus dia kedapatan razia makanya dia ditangkap. Tapi tiba-tiba dia baru sadar kalau hari ini itu adalah hari Jumat. Dia benar-benar langsung kabur dari polisi, bahkan dia itu sampai ngumpet di kuburan. Ternyata di sini dia itu mencari masjid terdekat yang ada di sini. Dan setelah nyasar dan perjalanan yang jauh banget, bahkan dia nggak pakai sepatu sama sekali, dia langsung lari secepat-cepatnya karena ternyata dia itu nggak mau kelewatan sholat Jumat. Karena dia sadar walaupun dia itu penuh dengan dosa, tapi dia tetap mau menunaikan kewajibannya. Cowok ini rela melakukan eksperimen aneh ini di kota terdingin di minus 55 derajat Celcius. Jadi pertama dia itu menggunakan mie yang mana mie-nya itu kalau nggak dipegangin itu tuh bisa langsung membeku dan bahkan bisa terbang kayak gini. Gak hanya itu aja, dia juga coba untuk mengeluarkan cairan telur sedikit gitu. Dan ternyata cairannya benar-benar membeku dan bisa membuat si telur itu terbang kayak gini guys. Lebih parahnya lagi, di air mendidih 100 derajat Celcius kalau kamu tuangin benar-benar langsung kayak salju dan kristal es. Jadi kamu gak akan merasakan kepanasan sama sekali ketumpahan air. Kira-kira kalian sanggup gak tinggal di tempat kayak gini? Penjahat di supermarket maksa tahanannya untuk bucin satu sama lain. Jadi awalnya di sini ada seorang satpam suka banget sama kasir supermarket ini. Tapi tiba-tiba mereka itu kedatangan penjahat yang pingin merampok supermarketnya. Tapi si penjahat itu penjahat yang galau banget. Dia baru aja merampok karena dia itu baru aja diputusin sama pacarnya. Bahkan dia jadi curhat dan dia baru tahu kalau si satpam ini suka sama si kasir. Dia pun maksa mereka untuk saling bucin dan saling menyatakan cinta. Tapi tiba-tiba si penjahat itu ditelepon sama pacarnya lagi. Pacarnya itu minta balikan. Akhirnya si penjahat langsung ninggalin mereka berdua dan bahkan mereka berdua berani menyatakan cinta. Dan juga penjahatnya balikan dong. Setiap bocil ini duduk di bangku sekolah bentar aja dia langsung ngantuk dan pingin tidur terus. Sehingga gurunya benar-benar benci banget sama bocil ini yang sering telat, sering tidur, dan selalu pokoknya nggak nurutin gurunya. Ternyata kalau nggak di luar sekolah, bocil ini semangat banget. Ternyata bocil ini pingin banget membantu ayahnya untuk menjaga warung. Makanya selama ini ketika di sekolah dia itu kecapean. Nah, ketika gurunya mengetahui hal itu, gurunya menjadi merasa bersalah banget dan mulai membantu bocil ini supaya semangat sekolah. Karena si guru pingin banget bocil ini memiliki masa depan yang lebih baik. Dan setelah ibunya pada baik sama bocilnya, bocilnya pun jadi semangat sekolah dan gak pernah ngantuk lagi. Tes reaksi orang-orang di jalan melihat bocil yang baru mens pertama kali. Kira-kira apa ya yang mereka lakuin? Orang pertama dan orang kedua tuh udah ngelihat bocil tersebut, tapi dia pura-pura aja nggak ngelihat dan nggak kasih tahu bocil itu. Nah, tapi orang ketiga itu benar-benar baik banget. Dia langsung pakein jaket ke bocil tersebut untuk nutupin belakangnya. Bahkan gak hanya itu aja, ada yang nganterin dia untuk membeli pembalut dan banyak banget yang ternyata peduli. Lebih baiknya lagi ada orang yang udah nutupin belakang bocil itu pakai jaket, terus dia anterin ke WC dong. Kalau kalian kira-kira ketemu bocil yang seperti ini, apa yang kalian lakuin? Kalian bantuin atau kalian kabur? Komen ya! Cewek ini harus nikahin siapapun cowok yang dia lihat pertama kali dan cowok itu akan dia kasih 1,5 miliar rupiah. Jadi awalnya di sini ada cewek yang kaya banget, dia itu ngelihat si calon suaminya itu selingkuh sama sahabatnya sendiri. Akhirnya dia bilang ke calon suaminya kalau dia bisa mencari cowok yang mau menikahi dia selama 2 menit. Akhirnya siapapun yang dia lihat pertama kali langsung diajak menikah dan dia kasih 1,5 miliar. Pastinya cowok ini mau dong. Tapi lama-kelamaan cewek ini benar-benar jatuh cinta sama cowok yang dia lihat pertama kali ini. Dan sebenarnya cowok ini tuh adalah cowok kaya pemilik restoran. Dan ceweknya seneng banget malah menemukan cinta sejatinya. Seorang ayah selalu maksa anaknya untuk kasih uang ke dalam sebuah toples. Ternyata untuk ini guys.
Jadi ayahnya itu bekerja sebagai seorang badut, tapi ayahnya tuh nggak pernah menghibur anaknya. Bahkan kalau kasih uang jajan, anaknya disuruh masukin ke dalam toples lagi. Akhirnya anaknya itu meninggalkan ayahnya dan bekerja pingin jadi kaya. Tapi tiba-tiba ayahnya meninggal. Dan si anak baru dapat kabar dari bosnya, terima kasih ya atas jasa-jasa kamu. Ternyata semua uang yang bocil ini simpan dari dulu digunakan ayahnya untuk membantu orang atas nama bocil tersebut. Bahkan ayahnya menjadi donatur di sebuah yayasan padahal ayahnya itu merupakan orang yang miskin. Di situ si anak terharu banget karena selama ini dia salah sangka sama ayahnya. Cowok ini kaget banget lagi makan daging, tapi pas dia lihat-lihat kok ini bukan kayak daging ya. Ternyata ini tuh nyeremin banget guys. Jadi awalnya cowok ini lagi pesan hotpot gitu, terus dia take away bawa ke kantor. Pas dia lagi makan, ini tuh bener-bener kayak daging banget, tapi kok dagingnya kayak lebih tebal gitu ya. Ternyata ini tuh bukan daging, ini itu adalah lap yang udah basah dan kotor dan bau-bau demek, yang mana dimasukin ke dalam hotpot tersebut seperti seolah-olah supaya terlihat seperti daging. Dia pun langsung melaporkan ke pihak restoran dan pihak restoran mengaku kalau ini tuh adalah lap basah. Dan ini adalah kelalaian dari pekerjanya. Tapi cowok ini nggak tinggal diam, dia tetap melapor polisi untuk menginvestigasi restoran tersebut. Bocil ini takut banget, dia mens untuk pertama kalinya tapi dia nggak boleh ngomong ke siapa-siapa. Jadi awalnya dia itu merasakan sakit perut banget, terus tiba-tiba dia ngeliat di bagian bawahnya itu udah penuh dengan darah. Dia bingung banget di mana ibunya menyimpan pembalutnya, tapi si ibu itu juga lagi nggak ada di rumah, yang lagi di rumah cuman ayahnya. Nah pas ibunya pulang, ibunya jadi mengetahui semuanya, terus ibunya nanya kenapa kamu nggak minta tolong ayah. Ternyata dulu ibunya pernah bilang kamu nggak boleh ngomong ke siapapun karena ini itu adalah masalah perempuan. Si ibu pun jadi menyesal banget karena sebenarnya menstruasi itu bukan hanya masalah perempuan, tapi seorang ayah cowok juga harus mengerti keadaan perempuan karena semua perempuan merasakan hal tersebut. Cewek ini nggak bisa bangun dari tempat duduk karena di dalam roknya itu ada darahnya, dia nembus. Dia pun dikatain sama semua orang kecuali satu cowok ini yang malah membantu dia. Bahkan cowok ini langsung beliin pembalut untuk cewek ini supaya dia itu bisa cepet-cepet ganti. Gak hanya itu aja, si cowok juga membuka jaketnya supaya bisa menutupi bagian rok cewek tersebut yang terkena darah. Ternyata cowok ini bilang kita semua harus menghargai wanita karena ini bukan hal yang tabu lagi. Dan semua wanita itu berjuang saat merasakan menstruasi, jadi harus dihargai. Apa reaksi kamu kalau ngelihat nenek-nenek lebih gaul daripada cucunya? Jadi mereka itu sengaja kasih sosial eksperimen di mana cucunya itu menghina neneknya yang terlalu gaul. Tapi orang-orang yang ada di restoran saat melihat si cucu itu menghina neneknya, mereka malah pada membela neneknya. Tapi beda nih, anak muda ini pertama sih membela neneknya, tapi pas neneknya pergi dia juga ngata-ngatain neneknya seperti cucunya dong. Nah, setelah dia tahu kalau ini sosial eksperimen, mereka jadi malu banget. Dan yang terakhir, di sini ada cowok yang ganteng banget, yang bahkan malah mengajak neneknya untuk makan bersama dia dan langsung ngefollow nenek-nenek gaul ini. Sedangkan cucunya yang ngomel-ngomel malah didiemin begitu aja.